Mari anak-anak, kita sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas lindungan dan penyertaan Tuhan dalam tidur kami malam hari. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami dapat bangun dari tempat tidur dengan selamat dan sehat. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, di hari yang baru ini kembali kami semua akan melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Tuhan tolong dampingi, pimpin dan tuntun kami sepanjang hari ini sehingga kegiatan hari ini Tuhan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus berkati kami semua sepanjang hari ini. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua anak-anak kami. Tuhan juga pimpin sertai di dalam melakukan kegiatannya. Terlebih juga Tuhan berikanlah selalu akan kekuatan kesehatan yang baik. Sehingga di dalam menghadapi kegiatan sepanjang hari ini kami semua merasakan kebahagiaan dan kedamaian dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai hai hai, selamat pagi anak-anak. Nah, kembali kita mau belajar tematik kelas 2, tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalaman di tempat wisata. Nah, anak-anak, yang pembelajaran yang kedua ya, anak-anak. Mari anak-anak kita belajar penuh semangat ya. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan kakaknya bernama Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya kita bicarakan dulu kepada papa dan mama. Anak-anak, rumah gadang ini adalah salah satu rumah tradisional yang ada di bangsa Indonesia ini. Bagus sekali ya anak-anak, bentuknya sangat unik. Di sini Benny mengajak kakaknya pergi ke dalam rumah gadang. Tetapi kakaknya Tiur mengatakan tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Mereka harus bicarakan dengan orang tua mereka. Nah, anak-anak, apa yang disampaikan Tiur kepada Benny? Ya, Tiur menyampaikan kepada Benny untuk tidak mengambil keputusan sendiri untuk masuk ke rumah gadang, tetapi kita bicarakan bersama dengan papa dan mamanya. Lalu sikap apakah yang kita lakukan? Sikap yang dilakukan oleh Tiur yaitu sikap mementingkan keputusan bersama daripada keputusan pribadi. Sesuai dengan sila keberapakah anak-anak sikapnya tadi? Nah, sikapnya tadi kebersamaan itu sesuai dengan sila keempat pada Pancasila. Nah, anak-anak tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kita pergi bersama. Inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Nah, sekarang anak-anak mau memberi tanda centang pada gambar yang sesuai dengan sikap sila keempat Pancasila. Sila keempat itu berhubungan dengan bermusyawarah ya. Ini ya, memperhatikan pendapat orang lain ya. Mari anak-anak kita lihat gambar yang pertama yaitu ini sedang bermusyawarah. Nah, ini merupakan sila keempat. Yang kedua, mengangkat tangan, ini juga dalam bermusyawarah.
kita boleh mengajukan pendapat atau usul kita. Jadi ini juga sesuai dengan sila keempat. Yang ketiga ini juga sama ya anak-anak, sesuai dengan sila keempat. Nah, yang keempat ini anak-anak ya, dari gambar ini raut wajahnya marah-marah. Nah, ini tidak merupakan sikap sila keempat, karena dalam melakukan pendapat tidak boleh dengan marah-marah ya anak-anak, apalagi kalau tidak disetujui. Nah, gambar yang berikutnya yaitu gambar nomor 5 ini juga sesuai dengan sila keempat ya anak-anak ya, ini juga bermusyawarah. Nah, gambar yang keenam ini juga merupakan sila keempat, ini merupakan tukar pendapat ya anak-anak ya, ngomong-ngomong dengan bertukar pendapat, ini juga sesuai sila keempat. Nah, Beni tidak mengambil keputusan sendiri ketika Beni menentukan ketua kelompok diskusi. Anak-anak pernah melaksanakan kegiatan diskusi di sekolah ini ya, contohnya mencari ketua kelas. Nah, musyawarah itu apa ya anak-anak ya? Musyawarah itu adalah berdiskusi untuk mengambilkan keputusan bersama secara mufakat. Nah, dalam musyawarah itu pasti ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu tidak apa-apa ya anak-anak ya. Nah, perbedaan itu maka dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah itu dilakukan untuk supaya tidak terjadi pertengkaran dan pertikaian. Musyawarah dilakukan dengan asas kekeluargaan. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan dengan cara voting. Voting adalah cara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara. Nah, contohnya yaitu mencari ketua kelas. Nah, siapa yang memilih Beni atau yang memilih Edo, ada berapa anak. Nah, kita nanti dihitung. Nah, itulah anak-anak yang dinamakan pemungutan suara atau voting. Nah, kita hitung ya anak-anak ya. Nah, di subtema ini contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata adalah bermusyawarah memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Lalu musyawarah memilih tempat membeli oleh-oleh. Lalu mendengarkan pendapat orang saat bermusyawarah. Nah, ini juga merupakan contoh sikap sila keempat. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, dan Meli dari ketua kelompok. Nah, saat mencari ketua kelompok yaitu dengan cara menulis nama. Nah, nama-nama anak-anak yang menjadi ketua kelas. Nah, ini nanti kita pilih. Nah, kita memilih siapa yang menjadi ketua kelompok. Nah, kertas kecil ROPN itu nanti diberi nama lalu digulung. Nah, siapa nanti yang paling banyak menerima suara, nah itulah menjadi ketua kelompok ya anak-anak. Nah, anak-anak sesampainya di Padang, Beni singgah di air terjun Lubuk Tampuruang. Air terjun Lubuk Tampuruang itu bagus sekali anak-anak, unik. Nah, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah anak-anak di daerahnya anak-anak air terjun? Nah, anak-anak pernah singgah ya di air terjun. Nah, sekarang kita mau membaca teks lagu, tetapi kita baca dengan puisi, seperti puisi. Nah, yuk kita baca bersama-sama ya anak. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru. Umpama air yang tertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi.
melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Itu tadi anak-anak puisi tentang air terjun ya anak-anak. Nah, diceritakan air terjunnya ini bunyinya berderu-deru seperti angin yang bertiup sangat kencang. Nah, air yang lompat-lompat dengan ketinggian ya anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak main di air terjun bisa mandi-mandi ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, dari puisi air terjun tadi ada kata-kata ya. Kata-kata, setiap puisi ada kata-kata indah. Kata jauh, jauh itu artinya tidak dekat. Dalam puisi tadi juga ada kata deru. Deru artinya berbunyi keras, gemuruh seperti air deras. Nah, itu arti dari kata deru. Yang ketiga yaitu kata umpama. Kata umpama artinya sama halnya dengan atau bagaikan. Contohnya seumpama, yaitu seperti, bagaikan. Nah, ada kata lagi rupanya. Rupanya artinya kelihatannya atau tampaknya. Nah, ini ada lagi kata terjun. Terjun artinya melompat turun. Ini tadi artinya dari kata puisi air terjun. Beni singgah di kampung Siti. Anak-anak, di kampung Siti sedang main kelereng. Beni ikut bermain kelereng. Beni menang saat main kelereng. Beni sangat senang. Beni melompat, Beni juga berlari sambil melayang. Nah, tahukah anak-anak gerakan melayang? Nah, ini merupakan pembelajaran olahraga. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupi sekian dulu ya anak-anak ya. Nah, nanti tugasnya yaitu dari paket halaman 185. Nah, sekian dulu ya anak-anak. Dadah.